Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Yeni Wahyu Setiawati, nomor absen 31 dari kelas 11 Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran 2 SMK Negeri 1 Yogyakarta. Hari ini saya akan menampilkan hasil presentasi saya, yaitu tentang laporan perubahan modal. Pengertian laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih atau kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Laporan ini akan ditemukan pada berbagai perusahaan publik, sebab sebagian besarnya mempunyai struktur kepemilikan yang kompleks dan perubahan-perubahan akun ekuitas di tahun terkait. Tujuan dari dibentuknya laporan perubahan modal yakni 1. Memberi laporan mengenai perubahan modal kerja. 2. Membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan di dalam suatu periode serta aktiva pembayaran. Beberapa hal yang ada pada laporan perubahan modal meliputi 1. Rekonsiliasi antara nilai tercatat pada masing-masing modal saham, agio, serta cadangan di awal sampai akhir periode yang secara terpisah mengungkapkan perubahan. 2. Saldo keakumulasi antara rugi dan laba di awal ekuitas periode serta perubahannya. 3. Transaksi modal antara pemilik serta distribusi pada pemilik. 4. Pengaruh kumulatif beban serta pendapatan kerugian dan keuntungan serta jumlahnya yang berdasar pada PSAK terkait yang diakui langsung di dalamnya. 5. Laba maupun rugi bersih pada periode yang berkaitan. Unsur-unsur ini adalah bagian penting dalam laporan yang akan disusun berdasar pada data yang telah didapatkan meliputi 1. Laba yang tidak dibagi per akhir periode akuntansi. 2. Dividen yang diumumkan. 3. Laba neto di periode tertentu. 4. Laba yang tidak dibagi pada awal periode atau per awal tahun. Komponen laporan perubahan modal. Komponen penting dalam laporan perubahan ekuitas akan dijelaskan lebih lanjut pada ulasan di bawah ini. 1. Modal awal. Modal awal merupakan saldo yang ada di awal periode laporan komparatif yang tercermin pada laporan posisi keuangan dalam periode sebelumnya. Modal awal tidak disesuaikan sebab koreksi kesalahan pada periode yang lalu serta diperbaiki pada periode berjalan. Serta dampak perubahan dari kebijakan akuntansi selama tahun yang berjalan. 2. Pengaruh dari perubahan kebijakan akuntansi. Penyesuaian dibutuhkan di dalam cadangan pemegang saham di awal periode laporan komparatif. Hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan akuntansi yang diaplikasikan dengan cara yang retrospektif. Tujuannya untuk menyajikan lagi ekuitas awal pada jumlah yang akan ditentukan dalam kebijakan akuntansi yang baru. 3. Pengaruh koreksi kesalahan periode yang sebelumnya. Efek dari koreksi kesalahan di periode sebelumnya menyebabkan data perlu disajikan terpisah dalam laporan perubahan ekuitas dalam bentuk penyesuaian. Efeknya tidak dijatuhkan pada saldo awal modal. Jumlah disajikan pada laporan periode yang berjalan sehingga bisa dilacak dengan mudah dari laporan keuangan di periode sebelumnya. 4. Saldo yang disajikan lagi. Ekuitas yang bisa diatribusikan pada pemegang saham di awal periode komparatif sesudah penyesuaian. Hal ini terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi serta koreksi kesalahan pada periode sebelumnya. 5. Perubahan dari modal saham. Mengenai modal saham lebih lanjut dalam periode terkait perlu ditambahkan di laporan perubahan modal. Lain halnya dengan itu, penukaran saham perlu dikurangi dalam laporan. Efek penerbitan serta pelunasan saham perlu disajikan terpisah sebagai cadangan modal saham serta cadangan resmi saham. Pembayaran dividen perlu dikurangkan dari ekuitas pemegang saham, sebab dividen adalah distribusi kekayaan yang bisa diatribusi pada masing-masing pemegang saham. 7. Laba rugi pada periode terkait merupakan laba serta rugi yang diatribusi pada pemegang saham selama periode selama dalam laporan laba rugi. 8. Perubahan dalam cadangan revaluasi.
Keuntungan serta kerugian revaluasi yang diakui dalam periode ini perlu disajikan dalam laporan perubahan modal, serta hal ini diakui di luar laporan dari laba dan rugi. Karena pembalikan rugi penurunan nilai sebelumnya tidaklah disajikan terpisah pada laporan perubahan ekuitas, sebab sudah dimasukkan pada laba rugi untuk periode terkait. 9. Keuntungan dan kerugian lain. Keuntungan serta kerugian lain yang tidak diakui pada laporan laba rugi bisa disajikan di dalam laporan perubahan ekuitas lainnya. Keuntungan serta kerugian aktuarial akibat penerapan nilai tukar, pajak biaya masuk, dan sebagainya. 10. Saldo akhir merupakan saldo cadangan ekuitas dari pemegang saham di akhir periode laporan seperti yang terlihat pada laporan posisi keuangan. Terima kasih telah menyimak video presentasi saya. Semoga dapat menjadi video pembelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.